Jadi ternyata setelah kami mengobservasi, kami mengasesmen apa saja yang menjadi kendala di rumah susun itu, dan ternyata setelah kami simpulkan adalah minimnya literasi, minim literasi, kurangnya edukasi dan peran orang tua. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa peran orang tua itu kalau di dalam Al-Quran sudah pasti ya Bu, Umi Madrasah Ulah. Jadi artinya ibu itu adalah madrasah pertama untuk anaknya, kayak gitu. Nah, jadi harapan kita ke depan setiap orang tua bisa menjadi guru untuk anaknya, dan setiap rumah bisa menjadi sekolah untuk keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rea Hepiani dalam podcast Women's Corner. Kali ini tamu kita pastinya selalu istimewa, yaitu Mbak Ocha Tresia, founder Kampung Literasi 26 Ilir Palembang. Selamat datang di Geraha Tribun, Mbak Ocha. Selamat datang Mbak Yani. Iya, Mbak Ocha ini pertama kali di Geraha Tribun ya? Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Baru pertama kali di sini. Baru pertama kali ya. Insya Allah akan ada kali-kali berikutnya ya. Iya, insya Allah. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Amin. Jadi Mbak Ocha adalah, tadi seperti saya sebutkan, adalah founder Kampung Literasi 26 Ilir. Jadi itu udah dirintis sejak tahun 2017. Iya. Berarti udah 9 tahun kurang lebih. 9 tahun. Jadi kita sering tuh baca ya, banyak sekali kunjungan-kunjungan ke Kampung Literasi 26 Ilir ini yang dirintis oleh Mbak Ocha. Nah, Mbak Ocha, sebelum kita bicara lebih banyak tentang Kampung Literasi, kita mau profiling dulu nih Mbak Ocha. Kenapa sampai ada ide untuk membangun Kampung Literasi ini? Iya. Dan sebelumnya Mbak Ocha profesinya apa gitu? Oke, iya, terima kasih Mbak Yani sebelumnya dan teman-teman Tribuners yang senantiasa menonton podcast Women's Corner yang ada di Tribun Sumsel ini. Alhamdulillah, sebelumnya memperkenalkan diri dulu, saya Ocha Tresia, mungkin sekarang lebih terkenal sebagai founder Kampung Literasi. Tapi mungkin sebelumnya saya ini hanya seorang ibu rumah tangga, Mbak Yani. Tetapi karena alhamdulillah diwariskan oleh orang tua ilmu, jadi saya memilih ilmu pendidikan. Jadi alhamdulillah juga sekarang saya sudah menjadi salah satu ASN tenaga pendidikan di salah satu sekolah negeri. Di apa, SD? SMP, SMA? Di SD negeri, tepatnya di SD Negeri 88, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. Nah, jadi dengan background yang saya miliki itu, Mbak, pada saat tahun 2017 tadi, itu kalau mau cerita tentang Kampung Literasi, profil awalnya itu berawal dari masa itu kan tahun 2017 saya kan baru kembali ke Palembang. Tadinya saya merantau ikut suami ke Makassar. Tapi aslinya Palembang? Asli Palembang. Saya kalau bahasa kerennya itu sekarang lokal hero. Lokal hero. Karena kenapa Mbak? Karena saya lahir di rumah susun, besar dan dididik di rumah susun. Hanya saja saat menikah kan kita harus turut suami ya Mbak. Jadi sementara ikut suami merantau, dan saat saya punya anak, sepertinya saya harus kembali karena kalau suami itu kan kerjanya berpindah-pindah. Mungkin untuk pendidikan anak saya mungkin agak susah kalau harus pindah-pindah seperti itu. Jadi saya memilih untuk kembali ke kampung halaman. Setelah berapa tahun tuh sempat di Makassar? Sempat dari tahun 2013 sampai tahun 2017 awal. Di Makassar ikut suami. Turut suami. Jadi akhirnya saya kembali. Saya kembali ke Palembang, dan saat itu saya melihat perubahan yang pesat sekali di Kota Palembang. Iya, lihat perubahan Palembang itu yang luar biasa pesat sekali dalam waktu singkat itu. Dan
agak menyedihkan melihat kampung tempat saya Di tinggal. 26 Ilir. Berarti Mbak Ocha tinggal di 26 Ilir waktu itu? Iya. Maksudnya setelah pulang dari Makassar, sebelumnya kan memang masa kecil lahir di Rumah susun, terus ikut suami, terus balik lagi ke rumah susun setelah pulang dari Makassar. Iya, karena nggak ada tempat lain, harus ke rumah mama dulu kan, harus ikut pulang ke rumah orang tua dulu, dan orang tua saya memang masih di rumah susun saat itu, jadi saya kembali dulu ke rumah susun. Nah, dari situ saya melihat perubahannya sangat menyedihkan, semakin hari kok semakin padat penduduknya, dengan lingkungan yang mungkin kurang terawat, sampah berserakan, masyarakat yang kurang teredukasi seperti itu. Padahal saat saya sebelum saya merantau itu masih bisa terkondisikan, artinya masih banyak yang peduli. Nah, akhirnya kami mengasesmen dulu ya Bu, mengobservasi dulu kenapa ini bisa terjadi seperti ini. Ternyata mungkin karena SDM masyarakat yang para sesuhunya, yang para tua-tua kan karena sudah tua, ada yang sudah ikut keluarga lainnya, yang tua juga tenaganya sudah tidak maksimal lagi untuk menggerakkan masyarakat gitu. Dan jadi banyak juga yang migran Bu, artinya orang yang hanya berdomisili. Pendatang gitu. Pendatang. Nah, yang pendatang ini kadang kurang kesadarannya untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Nah, akhirnya dari situlah saya mencoba mengobservasi dulu. Harapan saya ke depannya, saya itu kan tinggal di sini, saya lahir di sini, dan saya mau mengabdikan diri saya di sini. Sebelum saya mungkin nanti ikut lagi dengan suami, sehingga anak-anak saya awalnya itu bisa bebas untuk bermain di luar gitu kan Bu, tanpa terpapar dengan, mohon maaf kalau di rumah susun kita tahu image negatifnya itu Bu ya, lekat sekali di masyarakat. Nah, jadi ternyata setelah kami mengobservasi, kami mengasesmen apa saja yang menjadi kendala di rumah susun itu, dan ternyata setelah kami simpulkan adalah minimnya literasi. Minim literasi, kurangnya edukasi, dan peran orang tua. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa peran orang tua itu kalau di dalam Al-Quran sudah pasti ya Bu, Umi Madrasah Ulah. Jadi artinya ibu itu adalah madrasah pertama untuk anaknya, kayak gitu. Nah, jadi harapan kita ke depan, setiap orang tua bisa menjadi guru untuk anaknya, dan setiap rumah bisa menjadi sekolah untuk keluarganya. Nah, jadi dengan seperti itu saya mencoba berkoordinasi dengan RT dan kepala wilayah setempat. Saya coba memaparkan observasi yang sudah saya dapatkan, asesmen yang sudah saya lakukan, dengan visi dan misi yang ingin saya wujudkan. Akhirnya disambut baik Ibu dengan RT setempat awalnya. Jadi Mbak Ocha, kalau kayak gitu, sekarang Mbak Ocha kan belum kerja katanya. Bisa nggak kalau dibantu untuk jadi tenaga relawan gitu? Oh, itu saran dari RT awalnya. Kita buat kayak bimbingan belajar untuk anak-anak kayak gitu. Siapa tahu nanti ke depannya bisa berkembang. Akhirnya dengan persetujuan kepala wilayah tadi, saya meminta satu tempat Bu untuk mengajar anak-anak. Nah, pertama saya coba untuk ngajar anak-anak di rumah. Tapi karena keterbatasan ruang ya Bu, namanya rumah susun. Kami di rumah, saya, bapak, ibu, adik, anak saya 2, saya sendiri. Jadi satu petak itu kami berenam. Belum lagi kalau ada yang belajar rame-rame kan Bu. Jadi mohon maaf agak sumpek jadinya Bu ya. Jadi gini aja, kita coba di fasilitas umum saja saya bilang. Nah, saat itu kebenaran posisi kami itu ada halte. Ibu tahu mungkin teman-teman juga ada yang deretan jualan pisang. Kalau di Pasar 26 itu Bu. Nah, di situ ada halte. Halte PIM kalau namanya. Nah, awalnya kami belajar di halte. Ramai gitu. Awalnya. Nah, sasaran saya itu anak-anak
putus sekolah. Jadi pertama saya membuka kelas bimbingan belajar untuk anak-anak putus sekolah berawal dari 3 siswa. 3 siswa. Iya, Anak-anak dari di sekitar rumah situ. susun. Anak-anak di rumah susun yang putus sekolah dengan kendala pertama minim literasi tadi. Kedua, peran orang tua. Dengan alasan kenapa anak saya nggak mau sekolah katanya. Ya karena dia nggak mau sekolah jadi dibiarin sama orang tuanya. Seperti itu. Nah, akhirnya kami mencoba untuk bermediasi dengan orang tuanya. Orang tuanya alhamdulillah menyambut hangat kehadiran kami untuk sama-sama mendidik anaknya. Yang 3 orang tadi. Yang 3 orang tadi. Umur berapa waktu itu ya? Saat itu yang belajar umur 11 dan 12. Artinya masih ke paket A ya Bu, anak-anak SD. Jadi mereka putus rata-rata di kelas 3. Ada yang putus di kelas 5. Karena tadi ya ada yang nggak mau sekolah gitu ya. Dan juga latar belakang ekonomi tentunya. Tahu sendiri kadang orang yang tinggal di wilayah rumah susun memang kebanyakannya ekonomi menengah ke bawah dengan yang padat penduduknya, banyak anaknya, kurangnya edukasi. Nah, dan tingkat kebersihan lingkungan yang sangat kurang untuk diedukasi kepada masyarakat. Jadi saat itu dari 3 ini ternyata 1 minggu berjalan belajar, mereka membawa 10 anak lagi. Oh iya, jadi satu membawa 10 berarti tambah dari 3 menjadi 3 menjadi 13. Oh, iya. Dari 3 menjadi 13. Nah, saat itulah kami mencoba untuk mencari langkah lanjutan. Di tahun 2018 saya sudah merasa tidak bisa bekerja sendiri, Bu. Tidak bisa mengabdi sendiri. Itu belajarnya berapa kali dalam seminggu? 1 minggu 3 kali kalau waktu baru-baru dulu. Hari apa itu? Kalau dulu itu saya ngambilnya di Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Iya. Dan di hari Jumatnya saya mengajak masyarakat untuk membuat program gerakan Jumat Berkah. Berarti tidak hanya anak-anak tapi juga orang tua pas Jumat. Jadi semakin kesininya, semakin berkembangnya tahun dan berkembangnya siswa yang saya ajar itu, saya merasa saya tidak bisa lagi mengemban pengabdian ini sendirian. Akhirnya saya mencoba mencari teman-teman lama untuk membantu saya menjadi relawan gitu. Alhamdulillah saya dapat 4 orang teman. Jadi 4 orang teman ini salah satunya alhamdulillah mohon maaf sudah meninggal, almarhum Ustadz Wahyu yang sangat banyak sekali kontribusinya membantu di Kampung Literasi saat itu. Jadi itu tahun berapa tadi? Tahun 2018. Berarti 1 tahun setelah berjalan. Iya, 1 tahun. Dan tempatnya masih di halte. Saat itu masih di halte. Nah, setelah saya mengajak teman-teman itu, akhirnya kami bisa disediakan teras rumah, Bu. Oh iya, teras rumah ada siapa? Jadi saat itu Ibu RT-nya ada rumah kosong, tapi rumahnya dikasih kontrakan kayak gitu, Bu ya. Oh, masih di lingkungan. Iya, masih di rumah susun. Rumahnya dikontrakan sama orang, tapi terasnya nggak kepake, gitu kan. Nah, jadi boleh dipakai, Bu, terasnya katanya. Akhirnya dari teras itu kami memberi namanya teras belajar. Nah, dari teras belajar itu ternyata kami bisa menampung anak-anak lebih dari 100 siswa. Oh iya, dari teras. Ukuran berapa tuh terasnya? Terasnya 3x6 mungkin ya, Mbak. Cukup 100 siswa? Ya. Bukan, tidak sekali belajar? Tidak sekali belajar. Jadi akhirnya kami buat rombel. Jadi ada kelasnya Ustadz Wahyu, misalnya kelasnya Mami Ocha gitu, kelasnya itu. Jadi dengan berbeda-beda materi pembelajaran. Waktu belajarnya masih 3 hari dalam seminggu? 3 hari, masih 3 hari. Senin, Rabu, Jumat? Senin, Rabu, Jumat. Dan semakin berkembangnya anak-anak yang mendapatkan kebermanfaatan dari mulut ke mulut, mereka merasa dipedulikan, mereka merasa bahwa mereka itu hadir untuk berdampak di masyarakat. Jadi kita tidak hanya mengisi materi pembelajaran ya, Bu, tapi kita juga memberikan kecakapan skill untuk mereka, mengajarkan keterampilan, membentuk karakter diri, gitu, public speaking, keterampilan nari. Jadi di situ apa yang kami bisa ajarkan kami turunkan kepada anak-anak di sana. Nah, akhirnya saat itu
terjadilah COVID ya Bu di COVID tahun ya. 2020, 2020. 2021. 2020. Oh, Ah. jadi dari 2017, 2018 pindah ke teras belajar, Heeh. dari 2018 sampai Ke 2020 heeh. COVID. COVID dan di saat COVID itu ternyata anak-anak yang butuh bantuan kami itu ternyata lebih banyak lagi. Banyak lagi. Tadinya 100 jadi lebih nambah. Iya, karena kenapa Bu? Karena rata-rata di sana ada beberapa anak yang tidak punya gadget, tidak punya laptop, sedangkan mereka harus pembelajaran daring. Jadi kalau sekolah itu kosong sama murid, teras belajar kami itu penuh dengan murid. Sampai berapa banyak tuh? Bergilir Bu. Oh, bergilir. Iya, bergilir. Jadi kami mengkondisikannya kan per kelas. Jadi misalnya ada siswa kelas 1 yang butuh pembelajaran daring, mereka butuh PC, butuh Android untuk tatap muka sama gurunya, itu kami kondisikan dengan teman-teman relawan. Saat itu alhamdulillah sudah mencapai 20 teman relawan. Kemarin sampai 20. Iya. Siswanya kalau diakumulasikan semua dengan rombel itu berapa banyak? Bisa sampai 213 saat COVID itu sampai 213 dengan yang mengajar relawan itu sampai 20. Nah. Dari mana itu ya sampai 20 itu? Dari kelurahan 26 Ilir, Ibu. Iya. Satu kelurahan. Satu kali itu ugamnya guru-gurunya pada pada saat itu saya memberdayakan masyarakat sekitar. Oh ya. Saya memberdayakan masyarakat sekitar yang saat itu kan COVID banyak memang yang kehilangan pekerjaan gitu kan Bu. Terus memang yang bisa kerjanya melalui daring. Nah, jadi di situ kami berkolaborasi bersama. Saya ngajak anak-anak yang mungkin baru tamat SMA, mahasiswa gitu, untuk berkolaborasi bersama. Jadi masyarakat sekitar yang saya berdayakan di situ. Tetap di teras belajar. Tetap di teras rumah belajar. Bu RT berapa tuh? Bu RT namanya? Iya. Bu RT berapa tuh? Itu saat itu Ibu RT 4. RT 4 di Rusun 26 Ilir. Iya. Nah, akhirnya di tahun 2021 setelah COVID itu Bapak RT-nya almarhum meninggal dan butuh pengganti RT. Nah, masyarakat ini Bu mengusulkan saya untuk menjadi RT di sana karena saya sudah menjadi warga lokal. Saya kakaknya kembali lagi ke situ kan Bu, ke rumah susun, dan alhamdulillah disambut baik oleh masyarakat, disambut baik juga oleh pemangku wilayah, Pak Lurah, Pak Camat di sana. Dan kami berkolaborasi lebih baik lagi. Jadi sekarang yang ketua RT 4 itu saya, Mbak Ocha ya? Iya. Oh ya, jadi Bu RT sekarang. Jadi sekarang mengemban tugas Ibu RT Bu di sana. Mulai ngajar lagi di SD 88 kapan? Nah, saya mulai ngajar lagi setelah COVID 2021. Oh, 2021. Jadi ASN langsung? Iya, ASN-nya di 2022 ya. 2001 daftar, ASN-nya 2022. Iya. Ikut tes ASN dan ternyata diterima. Oh ya, langsung di SD 88. Dapat di SD 88 Jakabaring. Lanjut lagi yang ke itu. Setelah jadi RT, gimana kelanjutan teras belajarnya? Setelah jadi RT itu banyak sekali, nggak banyak sih Bu, ada beberapa problematika. Biasa namanya kalau ada yang pro pasti ada yang kontra. Nah, di saat itu teman-teman di luar konteks, artinya saat itu kan kami menggandeng banyak sekali anak-anak jalanan, anak-anak yang pengamen jalanan, seperti itu ya Bu, anak-anak mohon maaf yang kecanduan Aibon, gitu kan. Ada juga mereka yang terpapar human trafficking, gitu, yang sudah dipersiapkan untuk dijual, dikomersilkan sama orang tuanya. Nah, mereka mengadunya ke kami. Itu semua dari lingkungan 26 ini atau ada dari Palembang ini ada gabung juga di situ? Kalau kami sementara ini awalnya dulu tahun itu masih di 26. Masih merangkul warga sekitar. Jadi saat itu kami mendahulukan konteks itu tadi. Nah, akhirnya kami cari solusi dan bisa berdampak ternyata. Nah, tetapi penolakan tetap ada Bu. Penolakan pasti ada. Jadi saya tetap diserang oleh masyarakat yang tidak terima kehadiran alasannya kami. Kenapa tidak diterima? Yang kontra ya, apa alasannya? Alasannya mereka katanya ngurangin anak didik mereka untuk di jalan. Ya ampun. Gitu. Itu kan anak didik kami, mereka harus mencari uang katanya. Kalau enggak mereka gimana mau hidup? Gitu.
Solusi, Ibu cariin solusinya katanya. Mm-mm. Ya gimana cari solusi kalau peran orang tuanya saja sudah seperti itu, mengharuskan anaknya bekerja. Cari uang gitu Iya, ya. cari uang di jalan. Dan sekarang ini sudah ada lagi oknumnya terlihat lagi. Nah, jadi itu PR, bukan PR kami saja, tapi PR pemerintah kita setempat untuk sama-sama Cari jalan keluar. Iya, mencari jalan keluar untuk tersebut. Nah, jadi di saat itulah ada beberapa, salah satunya teman media dari Tribun juga yang mungkin mengangkat cerita tentang hal itu kan. Jadi akhirnya kami perlahan mulai dikenal di masyarakat, Bu. Nah, dari situlah kami dianggap berdampak dan berberdaya. Nah, dari situ akhirnya kami mencoba untuk menjalin kolaborasi dengan pemerintah dan perusahaan-perusahaan sekitar untuk bergabung bersama kami menularkan keberdampakan di wilayah ini. Akhirnya dari situ kami dipercayakan dihibahkan satu unit rumah susun itu untuk dibuat jadi taman bacaan. Taman bacaan. Awalnya. Kampung literasi. Namanya ya, apa? Taman Bacaan Al Faruq awalnya. Taman Bacaan Al Faruq. Jadi dari satu rumah itu, alhamdulillah. Yang menyumbang siapa? Menyumbang masih Ibu RT yang lama. Oh, ya, Ibunya Yu Asmani namanya. Oh, yang RT 4 sebelumnya. Jadi ibu itu kebenaran banyak unitnya, Bu, di wilayah rumah susun itu. Bos bedeng kalau bahasa di sana, Bu, ya. Banyak. Jadi ibu itu semenjak suaminya meninggal berpikir kan daripada bedengnya dikontrakkan dengan orang yang tidak jelas, tidak menghasilkan amal jariah untuk suami dan dirinya, akhirnya dia mempercayakan kepada kami. Ibu RT silakan kelola, saya punya unit, silakan dikelola, sebagaimana baiknya agar bisa dimanfaatkan untuk kebermasyarakatan. Nah, jadi di situ saya mencoba untuk membangun taman bacaan, taman bacaan masyarakat seperti perpustakaan mini dengan meminta sumbangan setiap rumah 5 buku. Satu rumah 5 buku. Gerakan menabung buku. Jadi satu rumah 5 buku yang tidak terpakai apa saja. Yang sudah kita punya buku di rumah 5 kita sumbangkan ke taman bacaan. Nah, akhirnya dengan gerakan seperti itu kami dilirik juga dari teman-teman Kompas Gramedia, teman-teman Tribun. Jadi akhirnya memberikan kontribusi buku bacaan yang lebih baik, yang sudah terfilter, yang sudah terintegritas dengan materi yang kami butuhkan, sehingga bisa dibagikan ke masyarakat ilmunya. Nah, akhirnya dengan gerakan 5 buku satu rumah itu, ternyata memberikan dampak yang baik sekali, Bu. Anak-anak bisa menjadi lebih suka membaca di sana. Sampai akhirnya karena anaknya suka sering ke taman bacaan, orang tuanya kan ikut. Mana anak saya nih hilang? Nah, ternyata terjadilah TikTok. Yang anaknya tadi baca, belajar di situ di tahun 2021 itu, akhirnya kami mengajak masyarakat lainnya. Ibu mau nggak? Jangan anaknya aja yang belajar. Coba ibu-ibu yang ada di sini belajar. Tapi Bu, saya nggak bisa baca. Tapi saya nggak bisa ini. Ya, kita belajar. Dan sekarang sampai hari ini ibu-ibu yang belajar baca, belajar ngaji, parenting, belajar keterampilan itu kurang lebih ada 68. Luar biasa ibu-ibu dari 2 awalnya. Ada 2. Awalnya dari 2. Itu ibu-ibu semua ya, 68. Iya. 68 orang. Kalau siswanya sekarang udah berapa setelah pasca Covid? Udah berapa? Setelah pasca Covid di tahun 2022, sekarang kami lebih memfilter siswa ya, Bu. Artinya kan kalau siswa yang banyak kuantitas tapi tidak berkualitas, nah itu mungkin agak memberatkan kami para relawan yang mengajar. Mereka hanya datang tapi mungkin tidak memberikan keberdampakan yang lebih, Bu. Jadi kami lebih memfilter sekarang ini kami sudah ada kelas PAUD. Jadi difilter menjadi beberapa rombel mulai dari anak usia dini nih. Anak usia dini ini kurang lebih ada 42 tahun ini. Di tahun 2026 ini ya? Iya, di tahun 2026 ini. Tadi awalnya dari 5 atau 6 siswa. Nah, itu sudah ada PAUD dan alhamdulillah sudah
sudah ada izin dari Dinas Pendidikan Kota Palembang dan sudah juga mendapatkan BOP ya Bu ya, bantuan pemerintah. Jadi setiap tahun sudah bisa berkembang. Jadi udah ada lembaga hukumnya Lembaga sekarang. hukumnya sekarang. Namanya apa sekarang? Al-Faruq, KB Al-Faruq Palembang. KB itu kelompok bermain. Kelompok bermain, ya itu untuk tingkat pautnya, untuk anak-anak usia emas. Jadi di Kampung Literasi itu kami ada beberapa rombel, mulai dari anak usia dini, bimbingan belajar anak SD sampai SMA, lalu ada TPA-nya untuk anak-anak, TPA atau majelis untuk ibu-ibu, nah kelas cawan atau canda bersama relawan untuk masyarakat umum. Nah, jadi 5 kelas ini yang kami inovasikan kembali menjadi sanggar tari seperti itu. Ada pembuatan inovasi dari bahan bekas, ada bank sampah juga. Nah, jadi udah alhamdulillah sekarang Kampung Literasi itu tidak hanya 1 unit, tetapi sudah ada 4 unit. 4 unit ya. Yang bisa berkembang. Termasuk tadi KB Taman Bacaan. Ada posyandu dan bank sampah. Banyak sekali ya sudah ya, insya Allah ya. Itu di rumah yang satu tadi, di rumah yang apa tadi namanya? Sudah 4 rumah jadi Bu. Dari 1 rumah berkembang menjadi 4 rumah. Yang 3 rumah dari sumbangan juga atau? Tetap dari sumbangan dari masyarakat sekitar. Jadi rumahnya yang kosong, kalau berpotensi mau dibeli, kita coba usulkan untuk kita beli. Kalau tidak, kami minjem gitu. Saya dari sumbangan dari masyarakat sekitar tadi seperti Bu RT 4 tadi ya, yang mantan Bu RT 4 terus ada dari masyarakatnya 3. Saya juga pernah baca ada beberapa perusahaan yang juga punya atensi ke Kampung Literasi ini. Iya, ada beberapa teman-teman BUMD yang berkolaborasi seperti Pertamina sebagai salah satu CSR fasilitas kami, memberikan dukungan renovasi ruangan belajar, ruangan posyandu dan taman bacaan, terus juga pembinaan Bu, itu dari Pertamina. Ada juga banyak beberapa teman-teman yang memberikan kontribusi terbaiknya kepada kami, ada dari Bank Indonesia pernah juga, lalu saya sampai lupa saya ya Bu. Banyak ya, banyak alhamdulillah, dan tentunya peran pemerintah ini yang sangat luar biasa, izin dan kolaborasi dari Kelurahan 26 Ilir, lalu dari Bapak Camat Bukit Kecil, dan juga pemerintahan Kota Palembang, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, dan pernah juga kami dapat bantuan pojok baca itu dari Ibu Presiden masa jabatan Pak Presiden Jokowi Bu, saat itu. Alhamdulillah sudah banyak yang membantu perkembangan Kampung Literasi yang tadinya mulai dari halte dan sekarang sudah memiliki lokal belajar sendiri dan menjadi sebuah kampung literasi. Iya, jadi kami tuh mencetuskan diri kami sebagai Kampung Literasi itu karena kenapa? Karena kami mencoba membangun edukasi dan keterlibatan literasi, baik itu tidak hanya baca tulis, tapi juga mulai dari kesejahteraan masyarakatnya. Tadi di tahun 2017 berawal dari 3 siswa, sekarang di 2026 udah berapa banyak yang dirangkul di situ? Selain anak-anak juga ibu. Iya, dari 5 rombel itu berarti kalau satu rombel aja 40-an siswa sampai 50-an siswa berarti kurang lebih itu yang sudah terfilter ya Bu, artinya yang memang benar-benar mereka mau belajar, mau mengimbaskan kembali, berarti kurang lebih hampir 300 siswa. 300 siswa sama ibu-ibu. Iya. Oh, di situ 300 siswa dan juga termasuk ibu-ibu rumah tangga, anak-anak remaja. Relawannya berapa? Kalau untuk kepengurusan inti saat ini itu kurang lebih 13. Untuk kepengurusan inti ada kader juga, ada 10 kader. Kalau untuk relawan alhamdulillah sekarang kami buka kelas pengabdian masyarakat Bu. Jadi para relawan, teman-teman relawan se-Sumatera Selatan itu sering sekali bermain ke kami. Ada juga yang MOU beberapa relawan untuk memberi ruang belajar di situ. Jadi kami siapkan tempat, kami siapkan anak, mereka turunkan materi gitu. Jadi banyak Bu, kalau untuk teman-teman relawan mungkin saya nggak bisa ngitung. Kalau satu komunitas saja menurunkan 20 sampai 30 relawan,
yang bergabung sama kami itu hampir saat ini sudah ada 10-15 komunitas. Luar biasa ya, banyak Luar sekali ya. biasa, alhamdulillah. Nah, dari 3 hari dalam seminggu, sekarang masih tetap 3 hari dalam seminggu atau udah Sekarang udah setiap hari, setiap hari? Bu. Senin sampai Jumat. Senin sampai Senin lagi. Senin. Oh ya, Sabtu Minggu masih ada. Sabtu Minggu malah yang rame, Ibu. Luar Karena biasa. mereka nggak belajar formal kan. Hmm. Nah, mereka ngambil kelas non formalnya di kampung literasi seperti Hmm. belajar menari, Hmm. keterampilan, Hmm. atau sebentar kelas public speaking, kelas modeling kayak gitu. Mereka belajarnya di kita. Ada nggak yang udah berprestasi di luar dari binaan kampung literasi? Alhamdulillah banyak duta-duta yang kami lahirkan dari kampung literasi seperti duta intelijensi, ya, duta putra putri Nusantara, sampai tingkat jadi nasional. juara gitu jadi. Iya, jadi kampung literasi itu salah satu binaan dari putra putri Nusantara Sumsel. Saya sebagai pembinanya, jadi saya harus mengorbitkan anak-anak kami untuk tampil di tingkat nasional. Ada bisa nama yang disebut misalnya? Salah satunya Sabrina sebagai duta pariwisata. Oh, event nasional. apa itu? Event apa itu? Duta pariwisata. Event duta pariwisata. Oh. Ada Kiara di duta intelijensi gitu. Jadi banyak sekali anak-anak yang memang sudah kami persiapkan diri untuk mereka mengikuti ke jenjang yang lebih baik gitu. Kalau produk-produk hasil keterampilan? Nah, kalau produk hasil keterampilan untuk saat ini kami masih fokus ke pengembangan literasi ya, Bu. Jadi pengaplikasiannya itu yang baru menonjol mungkin ke kostum karnaval, Bu. Nah, jadi kami bisa menyediakan sewaan kostum karnaval atau custom. Nah, itu dari anak-anak, ada beberapa anak disabilitas yang ikut bekerja sama di situ. Kami olah dari sampah seperti karung, spon bekas, kain bekas gitu kan, dari retail. Jadi kita kembangkan menjadi kostum nasional. Kostum karnaval tadi. Iya, untuk karnaval gitu. Kadang pigeon-pigeon yang suka sewa kan gitu. Terus juga kalau untuk ibu-ibunya, keterampilan yang saat ini sedang kami kembangkan, itu kami sedang mengembangkan bank sampah kan, Bu. Jadi mungkin ke depannya kami akan mengembangkan lilin aromaterapi seperti itu. Lalu yang baru ini ekoenzim. Dan yang sudah kemarin itu gantungan kunci dari tutup-tutup botol. Sama ada beberapa tas dari itu. Saya lupa bawa ya, Bu. Harusnya dibawa contoh. Luar biasa ya. Mbak Ocha, iya. Ini kan udah pesat sekali perkembangannya, alhamdulillah, dan pastinya berdampak, dan Mbak Ocha tidak diragukan adalah lokal hero di kampung literasi Donam Ilir. Nah, apa harapan ke depan ya? Apalagi nih yang mau dikembangkan, inovasi apa lagi yang mau dilakukan di kampung literasi Donam Ilir? Harapan kami dalam jangka waktu dekat ini mungkin kami ingin kayak gini, Bu, ada ruang podcast. Jadi kami bisa mengembangkan sharing lah ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh kampung literasi, apa saja yang ingin disosialisasikan lagi. Jadi kami pengennya ke depannya ada literasi digital. Nah, yang mungkin kalau untuk kawasan rumah susun kan mungkin agak berat ya, Bu, dengan SDM yang seadanya, dengan ruang yang sempit mungkin kan, tapi kami ingin mengembangkan literasi digital. Nah, dalam waktu mungkin tahun ini kita akan menggarap dulu anak-anak dengan belajar public speaking-nya gitu kan, Bu, untuk keberaniannya tampil di depan layar dulu. Jadi nanti anak-anak di situ kami mengharapkan mereka mampu berkomunikasi dengan baik, bisa menjadi skill dan bakat mereka. Jadi cita-cita itu tidak harus menjadi ASN, tidak harus menjadi, tapi maunya ke depannya menjadi seorang content creator gitu kan, jadi penyiar seperti itu, seperti Mbak Yeni mungkin. Jadi banyak cita-cita yang
banyak cita-cita yang bisa dijadikan contoh untuk anak-anak di sekitar kita. Jadi mereka nggak harus jadi TNI, nggak harus jadi polisi. Kan biasanya kalau anak-anak ditanya cita-citanya apa deh, maunya jadi apa gitu. Nah, kalau jadi sekarang kita udah bergeser. ciptakan pekerjaan dari kreativitas kita sendiri ya. Benar. Jadi kami maunya ke depannya ada literasi digital itu yang mungkin belum bisa kami terapkan di beberapa tahun ini, Bu. Padahal literasi digital itu sebenarnya berkembang pesat ya, Bu. Sekarang zamannya digital. Benar. Jadi kami masih berharap ada kolaborasi dari teman-teman mungkin nantinya untuk bisa berkolaborasi bersama untuk mewujudkan literasi digital di Kampung Literasi. Udah mengajukan proposal mungkin kemana? Sudah kemarin sama Mbak Ririn. Izin Mbak Ririn. Insya Allah dari proses. Iya. Oke Mbak, mungkin pesan terakhir buat mungkin untuk yang gabung di Kampung Literasi atau untuk semua para puan sahabat Women's Corner. Iya, pesan terakhir tapi jangan sampai jadi terakhir ini ya Bu. Nanti saya diundang lagi. Iya. Di podcast berikutnya insya Allah adalah. Iya. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk podcast Women Corners Tribun Sumsel yang dan Sriwijaya Pos yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil di sini membagi dan sharing bersama dalam cerita kami yang sederhana ini. Semoga menjadi motivasi untuk teman-teman sekalian, untuk puan sekalian, yang mana dari cerita kami ini bisa menjadikan motivasi, semangat untuk teman-teman bisa berdampak lebih baik lagi. Jadi setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Mari kita ciptakan sekolah itu di rumah kita sendiri. Kita mulai dari rumah kita sendiri dan berdampak untuk di sekitar kita. Luar biasa. Terima kasih. Mbak Ocha, makasih banyak ya. Pastinya sangat menginspirasi podcast kita dengan Mbak Ocha Tresia yang pastinya berdampak buat banyak orang ya, terutama di Kampung Literasi 26 Ilir. Sukses selalu untuk Mbak Ocha dan Kampung Literasi 26 Ilir dan untuk kita semua ya. Iya. Demikian pemirsa podcast kita hari ini, insya Allah bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.